Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Selamat bertemu kembali pada materi IPA terpadu. Insya Allah kan kita masuki pada bab 5 lapisan bumi pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa mematuhi protokol kesehatan karena kita masih dalam masa Covid-19 dan tetap menjaga 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari dari kerumunan. Tetap semangat walau belajar dari jarak jauh. Sebelum kita mulai belajar kali ini, terlebih dahulu kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materi bab 5, yaitu lapisan bumi. Sebelum kita lebih lanjut, apa sih tujuan pembelajaran pada kali ini? Yang pertama, kalian mampu menganalisis konsep mengenai atmosfer melalui kegiatan diskusi dengan tepat. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan materi litosfer dan hidrosfer setelah melakukan kegiatan diskusi dengan tepat. Ya, kita masuki sekarang. Di gambar bawah ini merupakan kondisi saat terjadi letusan gunung api. Perlu kalian ketahui bahwa gunung meletus terjadi karena adanya tenaga dari dalam bumi yang mendorong isi perut bumi atau magma keluar ke permukaan. Magma yang keluar dari perut bumi disebut lava. Lava dapat mencemari udara di sekitarnya. Gunung api meletus adalah salah satu contoh aktivitas yang terjadi pada salah satu lapisan bumi. Selain gunung meletus, peristiwa apa sajakah yang terjadi pada lapisan bumi? Nah, setelah kita mempelajari bab ini, kalian akan mengetahui karakteristik dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapisan-lapisan bumi. Simak uraian materi berikut agar kalian lebih paham dan mengerti mengenai lapisan bumi. Pada persepsi di depan telah tersinggung mengenai salah satu peristiwa pada lapisan bumi. Perlu kalian ketahui bahwa secara umum bumi tersusun atas 3 komponen, yaitu atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Ketiga lapisan bumi tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Untuk mengetahui karakteristik ketiga komponen penyusun bumi dengan lengkap, nah, simaklah keseluruhan materi dalam bab ini. Nanti ada kerjaan tugas-tugas dan lain sebagainya di dalamnya. Yang pertama, atmosfer. Salah satu alasan bumi terdapat kehidupan karena adanya udara yang berguna bagi makhluk hidup. Udara merupakan komponen utama pendukung kehidupan di bumi. Udara di bumi terdapat dalam atmosfer. Atmosfer berasal dari kata atmos dan sphaira. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa Yunani. Atmos berarti uap dan sphaira berarti lapisan. Jadi atmosfer diartikan lapisan uap yang menyelimuti bumi. Nah, apa kegunaan atmosfer bagi kehidupan di bumi? Nah, kita cari tahu untuk selanjutnya. Di sini ada tugas untuk kalian untuk menganalisis fungsi atmosfer di bumi. Kalian perhatikan gambar 51. Ini ada semua. Nanti ditanyakan sumber gambar ini, deskripsikan, gambarkan. Terus kedua foto bumi tersebut. Nah, manakah foto yang menunjukkan bumi dengan atmosfer dan foto yang menunjukkan bumi tanpa atmosfer? Nah, terus bagaimana bumi tanpa atmosfer dan fungsi atmosfer bagi bumi? Kalau kita setelah melakukan hal tersebut, kita analisis, kita simak baik-baik. Nggak usah tergesa-gesa. Nah,
Setelah kalian mengerjakan tugas tersebut, kalian akan mengerti peranan penting atmosfer bagi bumi. Perlu kalian ketahui bahwa saat ini atmosfer terdiri atas campuran gas dengan sedikit cairan dan padatan yang menyelimuti bumi. Beberapa gas yang menyusun atmosfer yaitu nitrogen 78%, oksigen 21%, dan sisanya tersusun atas karbon dioksida, argon, dan beberapa gas lain. Selain gas pada atmosfer, terdapat padatan dan zat cair dalam jumlah kecil. Contoh padatan pada atmosfer seperti debu. Debu merupakan bagian atmosfer yang mudah terbawa angin. Sementara itu, contoh zat cair pada atmosfer seperti sekumpulan tetesan air terbentuk awan. Kita perhatikan gambar 51 untuk mengetahui komposisi atmosfer. Nah, di situ ada tabel. Jadi ada info penting juga. Ini awal terbentuknya atmosfer. Kalian simak, tidak usah terburu-buru. Nah, komposisi atmosfer bumi, di situ ada gas, simbolnya. Nah, terus persentase volume 0%, gas, simbol, dan persentase volume. Tabelnya sudah lengkap, komposisi atmosfer bumi. Lapisan atmosfer. Secara garis besar, atmosfer bumi terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian bawah dan bagian atas. Bagian bawah terdiri atas troposfer dan stratosfer. Bagian atas terdiri atas mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Susunan lapisan atmosfer dapat dilihat pada gambar 52A. Lapisan-lapisan tersebut memiliki ketinggian dengan karakteristik yang berbeda. Sementara ketinggian setiap lapisan atmosfer dapat dilihat pada gambar 52B berikut di bawah ini. Kalian simak secara perlahan. Di situ ada eksosfer, termosfer, mesosfer, stratosfer, dan troposfer. Di bawahnya bumi. Yang di bawahnya lagi ketinggian eksosfer, termosfer, mesosfer, dan stratosfer. Ini di gambar yang suhu udara pada B. Troposfer merupakan lapisan paling bawah dan paling penting bagi makhluk hidup. Oleh karena pengaruh gravitasi, troposfer merupakan lapisan yang paling rapat dan mengandung 80% dari massa seluruh atmosfer. Kejadian-kejadian cuaca seperti hujan, pelangi, angin, halilintar, dan awan terjadi pada lapisan ini. Lapisan troposfer terbentang dari 0 hingga 15 km dari permukaan bumi. Suhu permukaan bumi kurang lebih 30 derajat Celcius. Makin ke atas suhu makin berkurang suhu troposfer. Pada ketinggian 15 km mencapai kurang 56 derajat Celcius. Stratosfer. Stratosfer berada di atas lapisan troposfer. Lapisan ini terbentang pada ketinggian 15 hingga 50 km dari permukaan bumi. Pada lapisan ini, yaitu pada ketinggian kurang lebih 25 km. Berbeda dengan troposfer, makin tinggi permukaan lapisan stratosfer, suhu udara makin naik. Pada lapisan ozon suhunya kurang 50 derajat Celcius, sedangkan pada lapisan paling atas suhunya kurang 2,5 derajat Celcius. Lapisan ozon menyerap radiasi sinar ultraviolet yang berbahaya bagi manusia. Mesosfer. Lapisan ini berada pada ketinggian 50 hingga 80 km. Lapisan paling atas memiliki suhu paling rendah, yaitu kurang 75 derajat Celcius. Nah, ada kalanya meteor dapat disaksikan oleh orang yang ada di bumi. Pada fenomena ini menunjukkan seolah-olah meteor melintasi bumi lalu menghilang. Sebenarnya yang terjadi adalah meteor sedang menuju bumi lalu terbakar habis di atmosfer. Lapisan atmosfer yang membakar habis meteor disebut namanya mesosfer. Yang terakhir, lapisan termosfer berada pada ketinggian 80 hingga 500 km dari permukaan bumi.
Lapisan ini sering disebut lapisan ionosfer. Dalam lapisan ini terjadi ionisasi partikel-partikel gas membentuk plasma yang mengandung ion-ion positif dan negatif. Lapisan ionosfer menyerap radiasi sinar X yang berbahaya bagi makhluk hidup di bumi. Suhu terendah lapisan ini mencapai kurang 87 derajat Celcius, sedangkan pada ketinggian paling atas mencapai 726 derajat Celcius. Pada malam hari, siaran radio dari kota lain akan terdengar lebih jelas. Hal ini disebabkan adanya lapisan ionosfer. Pada siang hari, energi matahari mengenai partikel yang mengakibatkan partikel menyerap gelombang radio pada frekuensi AM, audio modulation. Pada malam hari, gelombang radio dipantulkan lapisan ionosfer sehingga dapat terpancar dengan jarak lebih jauh. Nah, perhatikan gambar 54 untuk mengetahui pemantulan gelombang radio di lapisan ionosfer. Exosfer. Nah, lapisan exosfer ini yang betul-betul terakhir adalah berada pada ketinggian di atas 500 km dari permukaan bumi. Suhu lapisan ini sekitar 727 derajat Celcius. Lapisan ini merupakan batas lapisan atmosfer dengan luar angkasa. Nah, kita cukupkan sekian dulu. Nanti akan kita lanjutkan lagi pada materi selanjutnya, yaitu tekanan udara pada gas di atmosfer. Sekian, selamat belajar. Insya Allah minggu depan kita memasuki tes tengah semester. Kita sudah lewati materinya, jangan sampai keliru. Saya minta dengan amat sangat di rumah untuk mempelajari ulangan penilaian tengah semester soal 1 sampai dengan nomor 30, dan selanjutnya kalian kerjakan bagian yang B, soal-soal 1 sampai dengan 10. Insya Allah soalnya tidak keluar dari buku. Sekian, selamat belajar, hindari kerumunan, jaga kesehatan, karena modal utama kesehatan buat kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Kita akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.